Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Perkenalkan, nama saya Fatimatus Zahra dengan NIM 2021-20-123 dari kelas C. Moto hidup saya adalah Life Goes On, Love Yourself. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek yang diajukan oleh pihak tergugat dikaitkan dengan asas kepastian hukum dalam tinjauan Heerenveen Inland Reglement atau Reglement for the Buitengewesten yang ditulis oleh Sherly Ayuna Putri dan Ahmad Syauqi Nugraha. Nama jurnalnya yaitu Adapert Jurnal Hukum Acara Perdata dengan nomor 1 volume 6 tahun 2020 dan nomor akreditasi 36 E kapital KPT 2019. Berikut adalah sertifikat dari jurnal tersebut. Latar belakang ditulisnya artikel ini yaitu hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Diajukannya perkara perdata oleh penggugat bertujuan untuk mendapatkan putusan yang adil dan objektif tentang masalah yang disengketakan. Melalui artikel ini, peneliti bermaksud mengkaji kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2013. Terdapat putusan Verstek di Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 36 Perdata G 2013 Pengadilan Negeri Simalungun, yang dalam sidangnya pihak tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban dalam persidangan. Tergugat tersebut juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di muka pengadilan. Tergugat juga sudah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir. Rumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimanakah putusan Verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat dalam praktik di peradilan perdata ditinjau dari Heerenveen Inland Reglement atau Reglement for the Buitengewesten. Kedua, bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak penggugat dan tergugat dengan adanya putusan Verstek yang diajukan banding dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang pertama yaitu, menurut pasal 125 HIR dan pasal 149 RBG, putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan jika tergugat meskipun dipanggil dengan patut dan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran. Melihat pada definisi putusan Verstek, maka peneliti berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung perkara nomor 37 Perdata G 2018 Pengadilan Negeri Balai Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara nomor 36 Perdata G 2013 Pengadilan Negeri Simalungun adalah putusan Verstek. Karena dalam perkara tersebut tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadiri persidangan. Berdasarkan dua hal tersebut, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa hadirnya pihak tergugat atau Verstek yang selanjutnya akan diajukan upaya hukum banding oleh pihak tergugat. Menurut peneliti, kedua putusan Verstek tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding karena pihak tergugat belum mengajukan upaya perlawanan. Hal ini didasarkan pada norma yang terdapat dalam pasal 129 ayat 1 HIR dan pasal 153 ayat 1 RBG serta pasal 200 RBG. Beranjak dari hasil analisis pada permasalahan pertama, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan norma pada pasal 129 HIR dan pasal 153 RBG serta pasal 200 RBG terkait dengan upaya hukum banding terhadap Verstek yang diajukan oleh pihak tergugat. Hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang kedua adalah, jika dilihat dari kedua putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung perkara nomor 37 Perdata G 2018 Pengadilan Negeri Balai Bandung dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun
perkara nomor 36/P-Perdata G/2013 Pengadilan Negeri Simalungun merupakan penyelesaian sengketa perdata melalui proses pengadilan atau litigasi. Dan kedua putusan tersebut merupakan putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat tanpa melalui upaya perlawanan. Peneliti berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur karena adanya putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat dan diterima oleh staf banding di kepaniteraan tanpa melalui upaya perlawanan, sehingga proses tersebut tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang sudah tertulis di pasal 129 HIR dan pasal 153 RBG. Pada putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor perkara 381/Perdata/2018/Pengadilan Tinggi Bandung, peneliti berpendapat bahwa perkara putusan verstek yang diajukan banding oleh tergugat, jika dilihat dari sisi pihak penggugat dapat mengajukan kasasi, dikarenakan terdapat kesalahan dari hakim dalam memutus perkara verstek yang diajukan banding oleh tergugat. Jika melihat perkara banding yang diajukan oleh tergugat di Medan, menurut peneliti, sikap hakim dalam kasus putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat sudah benar. Karena putusan hakim adalah menolak gugatan bandingnya dengan alasan Pengadilan Tinggi Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan banding terhadap putusan verstek Pengadilan Negeri Simalungun. Menurut peneliti, pihak penggugat dapat mengajukan kasasi karena permohonan banding yang diajukan tergugat diterima dan waktu prosesnya sangat berlarut-larut, serta dalam hal ini hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang dan salah menerapkan hukum yang berlaku. Pihak tergugat juga dapat mengajukan kasasi karena tidak puas terhadap putusan hakim tingkat banding, walaupun seharusnya pihak tergugat melakukan verzet, namun karena waktu yang ditentukan sudah lewat dari 14 hari pada putusan tingkat pertama, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi dapat dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan syarat terdapat alasan-alasan yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu terhadap putusan verstek yang diajukan banding oleh pihak tergugat pada putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung perkara nomor 37/Perdata G/2018/Pengadilan Negeri Balai Bandung, peneliti berpendapat sikap hakim belum sesuai dengan norma pasal 129 HIR dalam memutus perkara banding. Seharusnya sikap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung berpedoman pada putusan Pengadilan Negeri Simalungun perkara nomor 36/Perdata G/2013/Pengadilan Negeri Simalungun yang menetapkan bahwa hakim tidak berwenang memutus perkara banding yang serupa karena tidak sesuai dengan norma pasal 153 dan 200 RBG tentang perlawanan terhadap putusan verstek. Kedua perkara ini mendapat putusan dalam jangka waktu yang lama dan prosesnya sangat berlarut-larut, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan, sehingga tidak mewujudkan terselenggaranya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan demi terciptanya asas kepastian hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penggugat atau terbanding adalah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Alasannya antara lain hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atau salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam artikel ini, penulis berharap kepada kepaniteraan di pengadilan agar memperhatikan aturan yang berlaku, terutama hukum acara perdata, yaitu Heeresgrenze Inlandsreglement dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten, berkaitan dengan permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek, serta hakim dalam hal ini harus jeli terhadap perkara yang diperiksa agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.